welcome to my channel. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan berikut ini. Pengertian kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Berikutnya fungsi jantung. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Sebagai alat transportasi dalam tubuh, darah bertanggung jawab untuk mengangkut nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ tubuh, serta untuk mengangkut bahan-bahan limbah. Jantung dan pembuluh darah membentuk sistem kardiovaskuler untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Jantung dapat dikatakan sebagai organ yang menjadi pusat kehidupan bagi seluruh tubuh manusia. Anatomi kardiovaskuler. Yang pertama yaitu atrium kanan menerima darah deoksigenasi atau miskin oksigen dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Atrium kanan kemudian memompa darah ke vertikal kanan. Yang kedua, vertikal kanan menerima darah dari atrium kanan dan memompa darah tersebut ke truncus pulmonalis yang mengarah ke paru. Yang ketiga, atrium kiri menerima darah kaya oksigen atau traguenisasi dari paru melalui vena pulmoner dan memompa darah melalui vertikal kiri. Yang keempat, vertikal kiri menerima darah dari atrium kiri dan kemudian memompa darah ke aorta. Jantung kemudian memompa darah melalui sirkulasi sistemik atau seluruh tubuh dan kembali ke atrium kanan. Cara kerja otot jantung. Berbeda dengan dua jenis otot lainnya, otot jantung bekerja secara tidak sadar dan tidak dapat dikendalikan oleh kita. Aktivitas otot jantung dipengaruhi oleh sel-sel khusus yang disebut dengan sel pacu jantung. Sel pacu jantung berfungsi untuk mengendalikan kontraksi pada jantung, lalu sistem saraf akan mengirimkan sinyal ke sel pacu jantung yang mendorong untuk mempercepat dan memperlambat detak jantung. Letak jantung. Letak jantung manusia adalah di antara paru-paru, yaitu berada di dada bagian tengah, namun sedikit bergeser ke sebelah kiri. Posisi jantung berada di belakang tulang dada. Lapisan jantung. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama, lapisan luar adalah epikardium atau perikardium visceralis. Yang kedua, lapisan tengah yaitu miokardium. Yang terakhir yaitu lapisan dalam yaitu endokardium. Ruang jantung. Jantung terdiri atas yang pertama, atrium kanan akan menerima darah dari sel badan yang telah dioksigenkan. Ia akan dipam masuk ke dalam vertikal kanan. Yang kedua, vertikal kanan akan menerima darah dari atrium kanan. Ia dipam ke paru-paru untuk dioksigenkan. Yang ketiga, atrium kiri menerima darah yang telah dioksigenkan oleh paru-paru. Ia kemudian akan dipam masuk ke dalam vertikal kiri. Yang keempat, vertikal kiri adalah bagian struktur jantung manusia yang paling kuat dalam kalangan semua ruang jantung. Ia akan mengepam darah yang akan diterima di atrium kiri dan yang telah dioksigenkan. Darah itu kemudiannya akan dipam ke seluruh sel badan. Ciri-ciri pembuluh balik atau vena. Yang pertama, memiliki ukuran yang berdiameter antara 1 hingga 1,5 cm. Yang kedua, terletak dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Yang ketiga, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastik. Yang keempat, apabila diraba maka denyut jantungnya akan tidak terasa. Dan yang kelima, memiliki katup di sepanjang pembuluhnya yang berfungsi supaya darah tetap mengalir satu arah. Dengan adanya katup tersebut, aliran darah akan tetap mengalir menuju jantung. Oleh karena itu, bila
Apabila pembuluh darah vena terluka, maka darah tidak akan memancar, akan tetapi merembes. Jenis-jenis pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh darah vena yang terdapat pada tubuh setiap manusia ini memiliki jenis yang memiliki tugas hampir sama dan terpadu dalam sistem kerjanya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inferior, terdapat pada bagian kanan yang membawa darah dengan banyak karbon dioksida dari tubuh bagian atas. Yang kedua, superior, bertugas untuk membawa darah yang penuh sisa metabolisme dari tubuh bagian bawah. Dan yang ketiga, pulmonalis, yaitu yang berada dalam organ paru-paru yang terdiri dari dua saluran di paru-paru kanan dan kiri yang bertugas membawa darah dari bagian paru-paru menuju jantung. Ciri-ciri pembuluh nadi. Ciri atau karakteristik pembuluh nadi atau pembuluh arteri diantaranya yaitu: yang pertama, letak pembuluh arteri di bagian dalam tubuh atau tersembunyi. Yang kedua, nadinya tersusun atas 3 lapis, yaitu lapisan luar berupa sel otot elastis, lapisan tengah berupa sel otot polos, dan lapisan dalam disusun oleh selapis sel berdinding tipis. Yang ketiga, memiliki dinding tebal, kuat, dan elastis. Yang keempat, membawa darah bersih. Yang kelima, memiliki satu kutub, yaitu awal pembuluh yang berada di dekat jantung. Dan yang terakhir, apabila terluka, darah akan memancar. Ciri-ciri pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh vena memiliki 4 jenis, yaitu vena dalam, vena superficial, vena pulmonal, dan vena sistemik. Vena dalam terletak di dalam jaringan otot, vena superficial terletak paling dekat dengan kulit, vena pulmonal berfungsi membawa darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung, dan vena sistemik terletak di seluruh tubuh. Pembuluh arteri memiliki beberapa jenis, yaitu arteri elastis, arteri muskular, dan arteriole. Arteri elastis memiliki lapisan bagian tengah yang dapat melebar. Arteri muskular memiliki ukuran sedang yang berfungsi mengambil darah dari arteri elastis. Dan arteriole merupakan arteri paling kecil yang berfungsi mengangkut darah keluar dari jantung melalui pembuluh kapiler. Fungsi pembuluh nadi. Pembuluh nadi berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, berfungsi sebagai penghantar oksigen dan nutrisi ke seluruh sel. Yang ketiga, berfungsi sebagai pengangkut zat buangan, misalnya karbon dioksida. Dan yang keempat, berfungsi sebagai penjaga keseimbangan mobilisasi protein, kimia, dan unsur sistem kekebalan tubuh. Sistem peredaran darah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, peredaran darah paru-paru atau peredaran darah kecil, dan yang kedua, peredaran darah sistematik atau peredaran darah besar. Yang pertama, peredaran darah kecil. Peredaran darah dari bilik kanan atau bilik kanan paru-paru serambi kiri, bilik kanan jantung, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri jantung. Pada peredaran darah kecil, darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. Peredaran darah besar terdiri dari bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, pembuluh nadi, sistem organ, pembuluh kapiler, vena cava superior dan vena cava inferior, dan serambi kanan. Katup-katup jantung. Katup atrioventrikuler letaknya di antara atrium dan ventrikel.
Katup yang terletak di antara atrium kanan dan vertikal kanan terdiri dari 3 katup disebut katup trikuspid. Katup yang terletak di antara atrium kiri dan vertikal kiri terdapat dari 2 katup disebut katup mitral atau bikuspid. Fungsi katup yaitu memungkinkan darah mengalir dari masing-masing atrium ke vertikal pada masa diastol vertikal dan mencegah aliran balik serta sistol ventrikal atau kontraksi. Katup semilunar, katup pulmonal terletak pada arteri pulmonalis atau memisahkan pembuluh pulmonal dari ventrikel kanan. Katup aorta terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Adanya katup semilunar memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikel ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistol ventrikal dan mencegah aliran balik waktu di diastol ventrikal. 3 periode kerja jantung. Yang pertama, periode kontraksi atau periode sistol. Keadaan ketika jantung bagian ventrikel menguntup, katup bikus dan trikuspidalis tertutup, katup aorta dan katup arteri pulmonalis terbuka. Akibatnya darah dari ventrikel kanan mengalir ke arteri pulmonalis, ke paru-paru kiri dan kanan, dan darah ke ventrikel kiri mengalir ke aorta lalu ke seluruh tubuh. Periode dilatasi atau periode diastol. Suatu keadaan ketika jantung mengembang, katup bikus dan trikuspidalis terbuka, darah dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri serta darah dari atrium kanan mengalir ke ventrikel kanan. Selanjutnya darah yang ada di paru-paru kiri dan kanan mengalir ke atrium kiri melalui vena pulmonalis dan darah dari sebelum tubuh ke atrium kanan melalui vena cava. Periode istirahat. Waktu antara periode kontraksi dan dilatasi ketika jantung berhenti 1/10 detik. Pada waktu beristirahat, jantung mengancup sebanyak 70-80 kali per menit. Pada tiap kontraksi jantung akan memindahkan darah ke aorta sebanyak 60-70 cc. Siklus jantung adalah kejadian yang terjadi dalam jantung selama peredaran darah. Gerakan jantung terdiri atas 2, yaitu kontraksi atau sistol dan dilatasi atau diastol. Kontraksi kedua atrium serentak dan pendek disebut sistol atrial. Lama kontraksi ventrikel 0,3 detik dan dilatasi ventrikel 0,5 detik. Bunyi jantung. Selama gerakan jantung terdengar 2 macam suara yang disebabkan oleh katup-katupnya menutup. Bunyi pertama ketika menutupnya katup atrioventrikel, bunyi yang panjang. Bunyi kedua ketika menutupnya katup semilunar, bunyi yang pendek dan tajam. Dan kelainan katup disebut bunyi basing atau murmur. Sifat otot jantung. Di dalam otot jantung terdapat jaringan khusus yang mengantarkan aliran listrik. Jaringan tersebut mempunyai sifat-sifat khusus, yaitu 1. Otomatisi yang menimbulkan impuls atau rangsang secara spontan. Yang kedua, irama, pembentukan rangsang yang teratur. Yang ketiga, daya konduksi, kemampuan untuk mengantarkan. Dan yang keempat, daya rangsang, kemampuan bereaksi terhadap rangsang. Curah jantung adalah jumlah darah yang dipompakan ventrikel dalam 1 menit. Volume sekuncup adalah jumlah darah yang dipompakan ventrikel setiap sistol. Curah jantung isi sekuncup dikali frekuensi denyut jantung per menit. Curah jantung pada orang dewasa kurang lebih 5 liter. Konsep patofisiologis yang pertama, trobus, aneurisma, stensis, inkompetensi katup, piraut jantung, aterosklerosis, hipertensi, dan gagal jantung. Trombus yang pertama, darah yang membeku yang menyebabkan penyempitan pembuluh. Trombus dapat dibentuk akibat cedera dinding pembuluh. Yang kedua ada aneurisma, adalah kelainan pembuluh darah otak yang muncul akibat penyipisan dan degenerasi dinding pembuluh darah arteri. Yang ketiga, stenosis adalah istilah kedokteran yang lazim digunakan untuk menjelaskan suatu penyempitan. Dan yang keempat, ikometasi katup adalah hasil yang diharapkan sesudah pembedahan obstruksi atau penyumbatan saluran air keluar ventrikel kanan. Yang kelima, pirau jantung adalah kelainan berupa lubang pada sekat pembatas antar jantung.
Aterosklerosis adalah radang pada pembuluh darah manusia yang disebabkan penumpukan plak atau kolesterol. Berikutnya, hipertensi adalah tekanan darah tinggi, merupakan gangguan pada sistem peredaran darah yang dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas nilai normal. Yang terakhir yaitu gagal jantung adalah kondisi saat otot jantung menjadi sangat lemah sehingga tidak bisa mengumpulkan cukup darah ke seluruh tubuh pada tekanan yang tepat.